Halo semuanya, ngabuburit. Wah, pasti udah nggak asing lagi kan sama kata ini, apalagi pas bulan Ramadan. Seharusnya waktu nunggu buka puasa ini jadi momen buat kita tenang, buat refleksi diri. Tapi ya kita tahu lah ya, di zaman sekarang momen itu seringnya malah habis buat scrolling tanpa henti. Nah, di pembahasan kali ini kita mau coba bedah bareng gimana caranya kita bisa balikin lagi esensi ngabuburit jadi waktu buat recharge energi mental kita, bukan malah bikin terkuras. Oke, coba kita mulai dari pertanyaan ini yang mungkin relate banget buat kamu. Pernah nggak sih ngerasain seharian udah puasa, terus mikir, santai dulu scroll-scroll sosmed sambil nunggu maghrib. Tapi anehnya pas azan berkumandang, bukannya seger, kok malah rasanya makin capek ya, makin lemes, dan kadang jadi lebih gelisah. Kalau kamu pernah ngerasa begini, tenang, kamu nggak sendirian. Dan mungkin ini nih salah satu biang keladinya. 3 jam 8 menit, coba bayangin. Menurut data, segitu lamanya waktu rata-rata orang Indonesia main media sosial. Setiap hari. Jadi, rasa lelah yang aneh setelah ngebuburit sambil main HP itu bukan imajinasi kamu. Ada penjelasan ilmiah yang menarik banget di baliknya. Nah, yang penting banget buat kita pahami adalah perasaan lelah itu bukan salah kamu. Bukan karena kamu orangnya lemah atau kurang disiplin. Bukan. Ini tuh murni reaksi biologis yang terjadi di dalam organ kita yang paling canggih, otak kita. Yuk, kita coba selami pelan-pelan apa sih yang sebenarnya terjadi di otak pas jari kita asyik scrolling. Dr. Anna Lembke dari Stanford kasih kita analogi yang, wah, ngena banget. Jarum suntik modern. Kenapa bisa segitunya? Soalnya setiap notif, setiap like, setiap video lucu yang kita lihat pas scrolling, itu ngerilis zat kimia di otak kita yang namanya dopamin. Nah, dopamin inilah yang kasih sinyal rasa senang, yang bikin kita pengen lagi, dan lagi, dan lagi. Coba bayangin deh, di otak kita itu ada semacam jungkat-jungkit. Waktu kita scroll dan ngerasa senang, dopamin keluar. Terus jungkat-jungkitnya miring ke sisi kesenangan. Tapi otak kita itu suka banget sama yang namanya keseimbangan. Jadi buat nyimbangin lagi, otak kita bakal otomatis ngedorong jungkat-jungkit itu sedikit ke sisi rasa sakit. Nah, ini yang namanya teori opponent process. Nah, disinilah letak masalahnya. Kalau kita terus-terusan kasih stimulus seneng yang sama, yaitu scrolling gak berhenti, lama-lama efek ke sisi senengnya itu jadi makin lemah dan makin sebentar. Sebaliknya, ayunan baliknya ke sisi sakit itu justru jadi makin kuat dan makin lama durasinya. Inilah yang bikin kita butuh scroll lebih banyak lagi cuma buat ngerasain sedikit seneng, tapi setelahnya rasa hampanya jadi lebih lama. Kayaknya kita kenal banget ya sama perasaan ini. Saking umumnya fenomena ini, sekarang sampai ada istilah gaulnya loh, yaitu brain rot atau pembusukan otak, yang bahkan jadi kata tahun ini versi Oxford. Istilah ini tuh ngegambarin perasaan kemampuan mikir yang menurun, jadi susah fokus dan capek mental gara-gara kebanyakan nonton konten digital yang serba cepat dan kualitasnya ya gitu deh. Dan ini bukan cuma masalah di luar negeri aja loh. Di Indonesia, sebuah studi di Bandung Barat nunjukin data yang jujur aja lumayan bikin kaget. 61% siswa SMA di sana ternyata masuk kategori kecanduan ponsel pintar. Angka ini nunjukin betapa nyata dan dekatnya masalah ini sama kita semua, terutama generasi muda. Oke, setelah kita ngomongin masalahnya, jangan keburu pesimis dulu. Justru disinilah bagian yang paling menarik dan penuh harapan. Karena ternyata, solusi buat masalah modern ini mungkin udah ada di dalam tradisi yang kita jalani tiap tahun. Ya, Ramadan. Ternyata Ramadan itu punya kekuatan super sebagai tombol reset alami buat otak kita. Konsepnya simple banget. Para ahli neuroscience sekarang ini nyaranin sesuatu yang namanya puasa dopamin buat mulihin lagi keseimbangan kimia di otak. Dan tanpa kita sadar, 30 hari Ramadan itu dengan sendirinya udah nyediain kerangka yang sempurna banget buat ngelakuin puasa dopamin alami ini. Dan ini yang keren banget, durasinya itu pas banget. Dr. Anna Lembke yang jadi kita bahas bilang kalau otak kita itu butuh waktu sekitar 30 hari buat bener-bener ngeriset jalur dopaminnya. Persis kan? Sama lamanya bulan Ramadan. Seolah-olah ini tuh emang kesempatan emas yang datang setahun sekali buat penyembuhan mental kita. Tapi, ada tapinya nih. Ada satu pertanyaan penting yang perlu kita tanyain ke diri sendiri. Potensi buat ngeriset ini ada. Kesempatannya ada. Tapi, gimana kalau kebiasaan kita pas ngabuburit, waktu-waktu luang nunggu buka, justru malah nyabotase proses penyembuhan alami ini? Gimana kalau kita malah ngisi waktu itu dengan jarum suntik dopamin digital tadi?
Nah, di bagian inilah kita bakal bahas solusinya. Dan ingat ya, ini bukan buat nyala-nyalain diri sendiri, sama sekali bukan. Ini soal gimana kita membekali diri kita dengan cara-cara yang cerdas dan gampang dilakuin buat merebut kembali waktu ngabuburit kita. Dan ngejadiinnya momen yang benar-benar bikin pulih. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita akan mulai dari puasa dopamin mini, terus jalan kaki di alam, aktivitas istirahat mendalam, koneksi sosial offline, nyiapin yang namanya kit ngabuburit, sampai satu teknik jitu, surfing the urge. Yuk, kita mulai dari langkah pertama yang paling simpel tapi efeknya luar biasa. Pas waktu ngabuburit dimulai, coba deh taruh HP kamu di ruangan lain. Kenapa? Karena riset nunjukin, bahkan cuma dengan ngelihat HP tergeletak di meja aja, kemampuan mikir kita itu udah menurun. Coba bikin aturan, 90 menit pertama ngabuburit itu zona bebas layar. Kalau rasanya berat, nggak apa-apa, mulai aja dari 30 menit. Itu udah kemenangan besar loh. Langkah kedua, kita lakuin tradisi jalan-jalan sore, tapi dengan sedikit modifikasi. Para ilmuwan nyebutnya pil alam. Cukup jalan kaki 20 menit aja di taman atau area yang hijau, tanpa HP dan tanpa earphone. Waktu segini itu udah terbukti cukup buat nurunin kadar kortisol, hormon stres kita secara signifikan. Biarin aja panca indera kita yang kerja, perhatiin warna langit, dengerin suara-suara di sekitar. Sains di baliknya itu namanya teori pemulihan perhatian. Gampangnya gini, media sosial itu ngasih kita pesona keras, yang nyedot perhatian kita dan bikin energi terkuras. Sebaliknya, alam itu ngasih kita pesona lembut, kayak ngeliatin awan lewat atau daun yang goyang kena angin. Itu semua narik perhatian kita dengan lembut, jadi otak kita punya kesempatan buat istirahat dan pulih. Langkah ketiga, kita manfaatin kegiatan spiritual Ramadan sebagai obat buat otak kita. Ternyata kegiatan spiritual kayak tadarus, zikir, atau bahkan sekedar baca buku fisik, itu bukan cuma buat ngisi waktu loh. Ini adalah bentuk istirahat mendalam atau deep rest. Kegiatan-kegiatan ini secara alami bikin napas kita lebih lambat, mengaktifkan sistem saraf relaksasi, dan bantu memulihkan sel-sel tubuh kita. Nah, selanjutnya coba kita ganti kebiasaan scroll dengan koneksi manusia yang nyata. Berbagi tajil sama tetangga, ngobrol sama keluarga tanpa ada HP di antara kalian, atau masak bareng buat buka puasa. Dan biar gampang, siapin kit ngabuburit. Sebuah buku yang lagi kamu baca, jurnal, atau mungkin alat buat hobi kreatif kamu. Jadi pas keinginan scroll datang, penggantinya udah siap di depan mata. Terus gimana kalau dorongan buat scroll itu kuat banget rasanya? Coba pakai teknik ini, pelan-pelan aja. 1. Sadari kalau dorongan itu lagi datang. 2. Amati sensasi fisiknya di tubuh kamu, tanpa dihakimi. 3. Bayangin dorongan itu kayak ombak di laut. Dia bakal datang, naik, mencapai puncak, terus turun lagi dengan sendirinya, selama kita nggak ikutin. Terakhir, ingat lagi niat awal kamu di bulan Ramadan ini apa. Dan dengerin ya, kalau memang rasanya belum siap buat lepas total dari HP, itu nggak apa-apa. Beneran, nggak apa-apa. Ini bukan kompetisi. Kita bisa coba strategi pengurangan resiko. Bikin aturan yang jelas buat diri sendiri. Misalnya, batasi total cuma 30 menit. Tentukan waktunya, matiin notif yang nggak penting. Dan coba deh pakai mode grayscale atau hitam putih di HP kamu. Ini bakal bikin layar jadi kurang menarik dan ngurangin tayap pikatnya. Jadi intinya gini teman-teman. Waktu ngabuburit itu adalah jam emas buat otak kita. Sebuah jendela kesempatan di mana tubuh dan otak kita itu udah dalam kondisi siap banget buat pemulihan. Pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau pakai jam emas ini buat ngelanjutin siklus dopamin yang bikin capek, atau kita manfaatin buat bener-bener istirahat dan memulihkan diri. Jadi, kesimpulan dari semua ini tuh indah banget sebenarnya. Kita nggak perlu nyari metode yang aneh-aneh atau rumit. Kerangka yang sempurna buat riset mental selama 30 hari, seperti yang disaranin sama sains, ternyata udah disediain secara alami sama struktur ibadah Ramadan itu sendiri. Tugas kita cuma menjaganya biar nggak dibajak sama distraksi digital. Jadi, aku mau tutup dengan satu pertanyaan ini, buat kita renungkan bareng-bareng. Di sisa waktu ngabuburit Ramadan kali ini, pilihan mana yang bakal kita ambil? Pilihan buat ngisi ulang baterai otak kita biar siap ibadah di malam hari dengan energi penuh? Atau pilihan buat terus mengurasnya sampai tetes terakhir? Pilihannya ada di tangan kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama.